Halo semuanya, Bastards dan juga Jebret Tim, kita balik lagi tentunya di acara The Bastard. Tentunya di Jebret Media TV kita akan ngobrolin tentang Indo Pride, bukan akunnya, bukan YouTube-nya, tetapi kebanggaan tentang tim Indonesia yang ternyata kalau kita melihat pada MPLI, RRQ ternyata memilih untuk menunggu permainan antara Alter Ego menghadapi dengan seorang EVOS, dan ternyata EVOS kalah, si Alter Ego masuk, dan ini kenapa dia malah memilih untuk di situ? Itu adalah Mobile Legends. Ketika kita ngomongin di PUBG juga ternyata malah kebalikannya. Dia memang memilih untuk bisa mempertemukan dia dengan tim Indonesia nanti di final, bukan seperti RRQ. Itu menjadi keramaian sendiri di dunia e-sport. Kita akan tanya para caster-caster semua di sini, apakah memang itu layak? Apakah memang itu sebenarnya strategi? Apakah itu memang sebuah marketing? Apakah memang dia sudah dendam dengan tim yang itu? Apakah apapun itu, kita akan ngobrolin di Bastard episode kali ini, tentu saja di Bastard Jebret Media TV in relationship with Yuasa. Apa sih Yuasa itu, Oji? Jadi Yuasa itu adalah Aki yang sudah mendunia dan bahkan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke menurut semua pakai kecuali Aquam. Dan kalian harus tahu, misalnya si Aquam enggak punya kendaraan. Gak punya mobil, Bang. Bukan, itu ada motor, jangan salah. Ini motor besar, motor kecilnya juga punya. Aquam, kalau kamu tak percaya, kamu bisa cek sendiri di aplikasi dari Yuasa. Dia juga bebas perawatan, gampang carinya. Kau jangan sembarangan, kau buktikan dulu kalau motor kau pakai Yuasa, baru kau goce. Paham kau ya? Nah, itu yang dikasih lihat sama Koko ganteng itu, ya kan? Itu adalah aplikasinya. Dan kalian juga bisa follow Instagram di Love Yuasa karena aplikasi gampang banget. di mana bisa di-downloadnya? Wis di Play Store sama App Store. Kalau misalnya kalian nggak punya WiFi, tenang. WiFi tetangga itu masih ada buat download aplikasi ini karena cepet banget, aplikasinya kecil. Kalau hobinya kayak Oji yang suka pakai sewa-sewa motor gede, bisa pakai Yuasa. Dan bahkan semua sewa rental harusnya pakai Yuasa, karena kalau misalnya nggak pakai Yuasa mau ke tengah jalan, kasihan customer kabur. Pasti kalau Herboy mobil-mobil yang memang juga cukup bisa dibilang mewah gitu boleh. Mobilnya satu, Bang Valen, jangan mobil-mobil, kesannya banyak, tapi pastinya dong. Hah? Mobil-mobilnya kayak Herboy gitu yang mewah-mewah gitu boleh juga Ji pakai Yuasa. Boleh dong, apalagi pas lagi syuting Fast and Furious tuh gua tahu mobil truk pakai aki Yuasa. Aki Yuasa yang gandeng nggak kuat kalau satu dua tur. Bener sih, mobil lo juga pakai kan? Oh, itu mobil mak gue belum pakai. Apa net mobilnya dia net? Mobil mak gue belum pakai. Avanza lo itu? Itu mobil mak gue belum pakai, mobil gue. Oh, belum pakai. Lamborghini gue udah pakai. Di App Store nggak punya di IG mah nggak gaul dong. Makanya nih Bang, kalau kalian semua main Instagram Bang, percuma kalian kagak follow I Love Yuasa ya. Karena informasi berbagai banyak event di sana semua ada tuh, lihat. Kok Herboy ganteng gak kayak Aquam, di follow kagak, di aplikasi di download kagak, pakai kagak, pokoknya Yuasa. Let's rock your baby. Tapi Ica kan senengnya YouTube. Emang Yuasa nggak punya YouTube, Ca? Emang ada? Ada. Di True Love Yuasa ya. True Love Yuasa. Kalian bisa lihat YouTube-nya. Ica tuh emang polos karena Ica baru saja di tune up. Motor-motor tune up dengan bore up 150 cc ya kan, yang bikin saya lebih gede. Guys, kita ngomongin tentang kebanggaan di e-sports, kayaknya selalu bawa-bawa kebanggaan untuk timnya Indonesia gitu kalau di partai-partai atau di match-match atau Indo Pride. Itu yang soal Indo Pride, gue pengen bilang Indo Pride tapi kan ada akun-akunnya tuh, ntar gue mempromosiin akunnya lagi. Emang ada? Kagak ada, perasaan hashtag-hashtagnya doang. Sekarang akun Indo Pride tuh ada junior, jadi ntar kayaknya gue mengendorse mereka. Ini adalah kebanggaan atas tim-tim Indonesia. Nah, ngetrennya tuh hashtagnya tuh Indo Pride. Nah, ada dua perbedaan antara di MPLI yang ternyata RRQ memilih untuk menunggu antara Alter Ego menghadapi EVOS dibandingkan dengan apa PUBG itu kejuaraannya? MGC, PUBG Mobile Global Championship. MGC yang justru memang kayaknya akan mengharapkan akan ada All Indonesian Final gitu loh. Nah, gimana sih menurut kalian guys? By the way, EVOS beneran kalah ya sama Alter Ego. Di hari anak-anak Mobile Legend dulu lah, ada si Cornet, ada si Oji, dan ada yang serba bisa si Ica. Silakan. Oke. Sikat, Cak. Kalau menurut gue, karena gue kemarin kalau gue nge-caseinnya pas bagian Alter Ego yang lawan
lawan apa ya kemarin ya, gue lupa lagi. Yang tim Indo juga, Geek Fam apa Aerolf ya? Itu 2-0. Tapi kalau misalnya Alter Ego lawan EVOS bisa menang Alter Ego, menurut gue kayaknya memang Alter Ego lagi punya motivasi banget buat ketemu sama RRQ. Jadi ini kayak ngulang grand final di MPL season sebelumnya, Bang. Apaan sih itu? Genflix kalau nggak salah. Genflix kan ya? Itu kapan tuh RRQ? Iya. Yes, Aerowolf. Jadi kemarin menang 2-0 Alter Ego sama Aerowolf. Karena memang si Alter Ego ini kan di MPL season sebelumnya grand final bareng sama RRQ, tapi kalah. Nah, jadi sekarang tuh kayak rematch gitu. Rematch yang sebelumnya gitu. Walaupun memang nanti dari tim Indonesia kan kemarin yang di bracket yang Indonya itu emang ada 3. Alter Ego, RRQ sama Genflix ya. Jadi pokoknya intinya dari ketiga tim ini intinya tetap bakal satu aja negara kita yang wakilin gitu. Benar. Nah kalau dari Cornet justru gue malah melihat MPLI season yang kedua ini kan jalan 2 season. Yang season sebelumnya kita kan kayak ngegeber-geberin Indo Pride sampai akhirnya Indo Pride juga ya kalau nggak salah ya finalnya aja. Tetap apa RRQ juga akhirnya menang. Oh bukan ya? RRQ lawan siapa? Bukan Indo Pride deh. Iya bukan Indo Pride. Tapi RRQ lawan siapa ya gue lupa. Nah, Buruma apa ya? Burmes Goals ya. Nah, Burmesco. di season kedua menurut gua kayak sebenarnya kan bisa aja dibikin bracketnya tuh Indonesia di tempat yang sisi kanan bukan sisi kiri. Tapi justru gue malah seneng walaupun sebenarnya nggak Indo Pride banget kesannya, tapi gue malah seneng jadi ada persaingan yang benar-benar bikin greget penonton gitu loh. Ketika nanti finalnya tuh antara Indonesia sama lawannya yang bukan Indonesia, dan ini juga jadi kayak lebih seru scene-nya karena dari setiap negara tuh beda gameplaynya, dari mulai metanya, gameplaynya, hero-hero yang mereka pick, jadi lebih panas lagi, lebih seru lagi. Kalau itu dari gua. Kalau dari Oji pasti lebih bagus lagi jawabannya. Jadi kalau dari gua, kalau Oji mah main aman, nggak berani speak up. kalau dari gua, taman banget lah gua. Yang penting cuan lancar. Nah, kalau dari gua kan itu sebenarnya kayaknya memang taktik dari RRQ-nya sih Bang, kayak menurut gua. Karena yang digadang-gadang ini kan tim yang baru naikin 3 player tuh kuat banget. Jadi pengen lihat gameplaynya, ternyata Alter Ego chemistry-nya masih lebih kuat dan bakal ketemu lagi. Dan harusnya ya, kalau menurut gua pribadi RRQ harus hati-hati Bang. Walaupun gua pas di acaranya revival gua prediksi RRQ, tapi di sini Alter Ego mau balas dendam. Orang yang pengen balas dendam itu punya semangat jiwa raga yang membegu-begu. Daya juangnya lebih. Dan itu yang terkadang bakal jadi bahaya sih. Tapi tetap gue pengennya, gue setuju sama Cornet. Karena gini, ketika Indonesianya satu di Grand Final, tapi sebenarnya gue suka Indo dua-duanya sih ya. Cuma kalau gue setuju sama Cornet, dengan Indo satu di Grand Final itu semuanya pendukung dari A sampai Z sampai C itu semua pasti dukung Indonesia satu itu. Iya, kompak dan pasti yang nonton ramai banget, komennya Indo Pride semua, nggak ada yang ngatain A, B, C dan Z dan B gitu. Daripada All Indonesian Final ya. Iya. Yang tapi lain padahal gue juga setuju All Indonesian Final. gak punya pendirian lo. Nah, lu maksudnya apa sih? Pemain lu tuh aman lo. Lo pemain aman lo, bangke lo. Lo pemain aman lo, gak punya prinsip lo, gak punya value. Lo mau A atau B, lo malah kayak dua-duanya. Kayak ini bagus, yang ini juga iyalah. Lawan tim asing bagus, sesama Indonesia bagus. Kalau bisa punya 2 kenapa harus 1? Ya itulah aman. Gak menjawab lo Ji. Ntar gue lanjutin dulu, ayo tolong delete ya, Cornet gue mau. Boleh. Nah ini kalau misalkan bentar. Ya Allah, ini pipi. Lanjut. Ya tapi itu kalau misalkan di Mobile Legends ya, gue malah justru penasaran sih yang di PUBG. Karena di PUBG kan ada dua tim dari Indonesia ya, Aerowolf sama si Better ya untuk si PMGC. Aquam nggak ditanyain dulu Aquam. Nanti Aquam kan di FIFA. Ini pas habis Aquam. Nah, gue to be really honest, gue udah nggak terlalu ngikutin PUBG semenjak gue di ML banget. Jadi tapi gue tuh nonton yang pas pertama kali yang BTR tadi peringkat 16 tuh, apa 10 ya gue lupa. Terus langsung naik dia peringkat pertama. Oh yang di weekday season hari berapa week ya? pertama. Week pertama hari kedua ya? Iya. Pokoknya week pertama hari kedua memang sih hari pertama tusun-tusun aja. Terus dengan ya gimana ya, kita tahu ciri khas Bigetron itu selalu kayak panas di akhir-akhir, dia telat panas di awal-awal. Terus yang gue bilang mungkin menurut gue dia kayak meraba-raba gameplaynya seperti apa dari lawan-lawan lain. Ketika mereka udah dapetin
celah gitu, udah tahu ternyata mainnya seperti ini depan gue ternyata ada ini. Mereka lebih tahu timing mereka kapan harus masuk ke dalam circle zone. Gini, perubahan gaya mainnya Bigetron itu nggak selalu bermain di dalam circle zone. Biasanya kan mereka main objektif atau dari tengah. Tapi kemarin ngerubah gaya permainannya, mereka bermainnya di safe zone. Tahu kan safe zone sama circle zone? Iya, tahu. Safe zone itu di luar circle tapi masih aman di antara blue zone itu. Benar, Itu mereka bermain yang kayak gitu. Mereka, gue bilang, Ya. limit Setuju. lah, Oke, semua benar. strategi bisa mereka main. Ngelek Gus. Serius gue ngelag. Iya, sumpah tadi sempet. Ulangin lagi. Ya. Dari yang safe zone sama circle zone. Ya, antara safe zone sama circle zone, kali ini Bigetron tuh mainnya tuh di safe zone. Dia lebih biarin aja tim depan fight, dia cuma ya udah kayak nyari kesempatan jadi pihak ketiga untuk ambil advantage tersebut. Oke. Next, Bigetron itu ya limitless, semua strategi bisa dia mainin, nggak cuma strategi gitu doang. Berarti sebenarnya kalau Gitu. ngomongin di atas kertas, kemenangan udah pasti dari Indonesia dong. Ya, ngomong kayak gitu. Oh enggak, untuk sekarang karena tim Cina gabung 4AM itu sama juga punya limitless juga. Itu satu tim Cina itu doang yang 4AM. Walaupun sebenarnya yang selalu orang ngomong itu Nova XKF karena ada Paraboy. Nah, Paraboy ini yang lagi hype Enggak. banget ya. Iya, Paraboy emang gila, aim star-nya kuat banget di Nova XKF. Tapi kalau dari segi gameplay, dia menurut gue yang setara Bigetron limitless juga, belum ada batasnya. Oke. Tapi kan sekarang juga si BTR ini kan juga masih aman di peringkat pertama kan, Gus? Enggak, dia kedua deh di bawah 4AM. Sekarang 2. Sekarang dua. Oh. Total berapa Tapi minggu masih sih? Panjang. Sebulan. Total ini sebulan. Sebulan. Betul. 4 minggu dan bakal ada final week lagi. Championnya Betul. di Masih ada championship-nya. final week lagi. 1 minggu yang 3 Grand hari final. itu. Iya, Gua- grand final iya, 3 hari. Yang gue tahu sih Oh. segitu. Oh, oke, menarik ya. Itu masuk di Januari katanya sih. Oh. Ada gara-gara- wacana juga mau offline wacananya. Cuma masih ya nggak tahu lah pandemi gini ya kan. Dan itu dari semuanya bakal diambil 16 tim untuk si final week-nya nanti si Januari itu. Betul banget Cornet, seperti itu. Pinter kamu Cornet ya, siapa yang ngajarin? Iya, berarti ya pasti nggak tahu ya, gue berpikir awam aja kayak pemikiran orang awam pasti masuk Indonesia dua-duanya dong kalau 16 mah. Aerawolf yang lagi goyang sih sekarang sih. Masih ya mungkin karena pertama kali juga masuk ke event Global Championship. Cuma Tapi- game Hebat Kenapa? loh dia, jatuhnya walaupun dia pertama kali. Iya. Dia maksudnya dengan posisi Tahan dia ya? yang sekarang. Iya, karena Iya. mental bro. Karena gini, kita contoh dari Mobile Legends ya, bukan masalah turnamen skala internasionalnya ya, tapi kayak ke playernya aja, ada player baru aja sempat goyang dulu di awal, walaupun udah kelihatan bagus. Tapi Aerowolf baru masuk aja, udah tetap udah bisa naik gitu. Itu menurut gua harus Tapi- diapresiasi di situ, cuy. Tapi dari kalau ngeliat statistiknya emang kayak gitu. Aerawolf main di liga itu nggak terlalu bagus, nggak terlalu ya udah biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika mereka main di grand final, mereka ya udah nunjukin tajinya benar-benar kuat mentalnya seperti lo bilang Ji. Mereka lebih benar-benar komit untuk bermain objektif. Apa ya, gue kayak ngeliat Korea tuh pinter banget men cara Emang. bawain program tuh. Jadi Hebat ya. pinter tapi vokal, ya mirip gua gitu loh. Cuman gue emang mukanya brutal, kalau dia kan mukanya kan kayak muka baik-baik gitu. Nah Nah bang, lo Jadi- Cobra, Apaan tuh Ji? ngomong tinggal berantakan. nunggu, enggak, Koret isinya tuh beda sama lu Ji. Lu emang cuma rame-rame doang. Kalau Iya Koret bener. isinya tuh jelas gitu. Yeay, Gue cuma mau kemana nanya, aja. ini enggak, gue cuma mau nanya si Herboy sama si Aquam, lu dapat kerjaan tanggal 5 nggak final acara bola FIFA atau PES? Kita kan bersama. Iya. Bertiga sama gue. Anjay. Oh, lu berdua Iya, juga? sama Agus. Iya, sama Iya. Agus. Iya, Aku bertiga. juga. Sama Agus. Kita berempat. Iya. Serius. Oh ya udah. Gue sih satu PCX, lu berapa? Dapat rodanya. Oh ya udah, oke, thank you. Rodanya bentar. lanjut. Ban PCX tuh di 500. Lanjut. Yang penting motor gue Yuasa ya. Itu. Gue mau terima kerjaan itu karena yang penting akinya Yuasa. Iya karena lu dapat PCX bang. PCX lu jual murah ke gue ya. Udah lanjut. Gue cuma mau nanya, ternyata kita ketemu tanggal 5 berempat ya. Iya, Bang. Tadi bentar lu Bester sampai bang. keren, ketemu semua. Lanjut. Apa gua? Cornet, Ica sama Oji, lu tenang. Tahun depan gue akan mulai nongol di Mobile Legend. Manajemen gue udah mulai masuk untuk ngomongin itu. Jadi tenang aja, kita bakal Wih, sering nih. event juga.
Siap. Gaskan. Bentar, gue pengen nanya tadi. Aduh, nanya apa ya? Lupa lu. Bentar. Viewers. Gak pernah. Oh ya, viewers. Yes. Kayaknya menurut gue bakal drop Viewers. sih. Kalau menurut gue ya, agak drop kalau misalnya. Ini gue nggak tahu ya, karena Agak menurut gue apa drop nih? agak drop Udah maksudnya. nih. Kan kalau Ica kan dikit doang. Nah, gue Iya. agak Viewersnya. Oke, Iya. kalau Ica ibaratkan 5.000 sampai 10.000 kalau menurut Oji? lebih dari 5.000, 10.000, lebih dari Ya 10.000. berapa? Ya segitu cukupnya. Pokoknya lebih dari 10.000 menurut gua cukup dalam karena mungkin beda kali ya. Kalau ini adalah PL mungkin nggak turun drop menurut gua. Berarti secara tidak langsung lo mengatakan kalau Bigetron ini fansnya nggak cuma dari Indonesia tapi dari Iya dunia dong. juga. Jadi Iya. ketika Bigetron nggak lolos itu bakal dropnya itu bisa seratusan ribu bahkan 100.000 lebih. Gua nggak Bisa bilang kayak gitu? sih. Nggak 100.000, pokoknya di atas. Ya tadi kata lo sebanyak itu. Oh di atas 20.000. Kalau lo Iya. maunya gimana sih, Ji? Kasih angka dong, angka yang jelas. Ya elah lu Iya, aja kita nggak diperjelas sama cowok lo banyak lagu. Karena secara tidak langsung kan ini pertandingan internasional ya. Bahkan gue juga dulu kalau nonton bola, gue jarang banget nontonin klub-klub bola gitu kan. Tapi kalau Indonesia main tuh gue pasti nonton walaupun gue nggak terlalu paham bola. Jadi kayak, pasti kayak bergebu-gebu Indonesia harus menang. Euforianya dapet ya. Euforianya Nah, juga dapet. Kalau menurut gue sih nggak tahu kenapa gue begitu karena memang sebesar itu sih menurut gue komunitas Indonesia. Nah. Walaupun Cina Bener. dan India juga besar banget ya. Yes. Nah, Tapi menurut gua kalau misalnya yang dari Cina itu mungkin dia ngelihat ini bukan liganya yang PL itu. Mungkin PL itu juga viewersnya parah loh. Rame jangan jubil menjalik. Iya lah, gila. Kalau dikumpulin banjir di Jakarta tuh. Udah banjir juga, Cok. Nah, tapi menurut gua kayaknya ini bukan sesuatu kayak turnamen yang gua harus nonton. Karena menurut gua Cina itu punya pride tersendiri. Kayak PL itu kayak Oke. udah PL pride banget. Jadi mungkin PL tuh apa? Boleh dijelasin dikit nggak? Peacekeeper Elite League. Oh oke. Nah Kenapa ini Ji lo lihatnya beda Ji? Gak tau, gue mau nanya dulu. Kenapa Ji ngeliatnya beda? Karena kalau yang gue lihat kayaknya mereka punya pride sendiri, ngerti nggak lo? Karena dari gue dulu dengar katanya, oh dia ini liga tuh punya pride tersendiri, makanya ada beberapa player yang milih. Lu jelasin yang lebih bener dong. Pride tersendiri. Kita yang bukan orang Iya, yang emang pride itu sendiri bingung. Maksudnya kayak Iya. liganya dia tuh dia merasa liganya lebih besar daripada liga yang di dunia itu. Itu dong lu Iya kan? teranginnya. Iya. Kalau gue pinter gue nggak Bego laku. lo. Emang, kumis. Tapi benar sih. Bukan gua ngomong lu ngakuin lu bego. Emang. Ji bilang bener tuh emang. Jadi emang bedanya ada gini Ji. Jadi detailnya ke Peacekeeper. Nah, ini yang Elite pinter ngomong. Nah ini yang pinter tapi nggak laku. Ayo yang ngomong. Belum, jangan ngomong gitu dong. Belum. Ayo, Gus, gue belain lo. Emang di kumis kita bantai aja yuk. Iya nih, bentar gue geser nih, seumurannya gue geser. Ada lu orang lu live aja cuma 150 orang lu gaya. Ayo Gus. Jadi kalau Peacekeeper itu yang pertama adalah pride-nya dia bermain FPP Ji, yang pasti. Dia kan beda sama yang global, TPP. Kemudian yang beda lagi, di PL itu nggak pernah ada, bukan nggak pernah sih, hampir nggak pernah ada map Sunhawk sama Vikendi. Sekarang itu lagi pada tryhard for AM sama XQF itu tryhard untuk Sunhawk sama Vikendi. Terus yang kemarin salah satu player for AM, si Hasaki itu ngomong, ini patch Global Championship ini kayak ketinggalan sama Cina 2 tahun. Ngerti nggak? Oh si gamenya Iya. itu. Iya, Patch gamenya si 2 tahun. Worldwide-nya ya. Iya, dari circle kemudian juga bagaimana damage senjata, kemudian ya seperti itu. Nah, itu dia makanya gue bilang Damage senjata iya seperti itu. kan. Kelihatan banget gak punya Mau ilmu dipotong. yang ngomong bangke. Agak dia mau potong. Kagak, maksud gue tuh yang kayak itu mereka punya pride sendiri tuh itu net menurut gue. Ya kok ke gua mah udah ngerti maksud lu. Cuma kan mungkin Bang Valen atau penonton di rumah kan gak ngerti. Kumis, gak usah main HP. Dengerin kalau gue ngomong. Gus, Gua lagi browsing bangke supaya ngerti yang lo ngomongin Gue mau tanya Gus. Jadi kalau tadi ini kan lu bilangnya PMGC, MGC. PMGC. PMGC kan. Lu tahu nggak hadiahnya berapa PMGC? 2 juta USD. 2 juta. Oh, oke. Berarti secara prize pool sendiri pun sebenarnya lebih besar dibanding Miss Elite Championship ya. Gue kurang tahu sih kalau PL itu berapa sih. Kayak lebih gede lagi. Tadi Karena ada sempat disebut 10 match aja loh. 8 match apa 10 match gitu, itu 10 M apa sih? Cuma gua cek sih tahun ini 1,7. Jadi kalau PMGC 2 juta berarti PMGC lebih menarik.
Dan gue mau tanya satu lagi soal PUBG Mobile karena kan lu lebih paham nih di sini PUBG Mobile. Menurut lu berapa banyak sih pemain PUBG Mobile di Indonesia? Atau misalkan lu sebutin 5 negara dengan pemain PUBG Mobile terbanyak. Yang paling banyak kita tentu dari India masih di ban nggak? Masih main kan India Masih. harusnya. Aman ya? Oke. India nggak ikutan global. Oh, nggak ikutan global. Nggak ikutan global. Oke, berarti bisa dibilang Indonesia, China tuh 2 tuh. Indonesia, China, ini sama Thailand. Thailand. Oh, Thailand juga banyak ya? Oh. Kalau Thailand, nolnya ya? 10 tuh berapa duitnya? Kenapa? Nolnya 10 tuh berapa ya? 10M nggak sih? 20M berarti ya? 2 juta doang. Mau nanya, iya kalau di FIFA tuh kayak ada top up gitu nggak sih, kayak beli apa gitu? Atau kayak Buat gacha lah itu. Kom, silakan Kom. Oke, wah, 2 pertanyaan tuh. Beli koin ya Om ya. Beli koin kan ada kan ya. Koin itu bisa didapat juga dari. Gendut, lu ditanya, jangan nanya lagi, lu jawab. Iya, lo harus Iya, jawab Bang, dong. iya. Lo harus punya argumen yang kuat, opini yang kuat. Iya Jangan iya. nggak pede nanya Lo ke Airboy. pinter dong, jangan ambil slot bego gue. Nah, lo. Ya, biar ada yang lebih bego kan. Kalau lo nggak sanggup jawab yang pertanyaan kedua, jawab pertanyaan pertama gue aja. Ya, ayo. Apa tadi pertanyaan pertama apa tadi? Ya Allah. Ini kalau ada grand final di PES atau FIFA, ya oke. Turnamen. Bentar, sebelum jawab. Jadi gini, kalau di YouTube atau di TV ada orang yang bego itu karena settingnya. Tapi kemudian ada yang bego karena bego beneran. Lu yang Wah, bego mana? beneran. Gue bego beneran. Dan lu jawab apa enggak? Jawab nih Bang, jawab. Coba. Boleh. Jawab. Kalau dulu itu Asian Finals itu di Jebret Media TV dulu. Cuma kesini-sini kemarin itu, nah kita juga kurang dapat informasinya. Paling kalau nggak salah dari Jebret Media TV. enggak, kalau yang tahun lalu tuh gue lupa sih di mananya gitu ya. Cuma ada dulu kemarin tuh yang minggu lalu tahun lalu si Akbar Paudi Om yang menang. Nah itu Juara 2. juara 2 itu kejuaraan dunia juga, cuma Di YouTube juga itu. di YouTube juga ada. Biasanya langsung dari channel Konami-nya juga ada, atau yang memang jadi penyelenggaranya gitu. Maaf, itu Bang Valen lagi ngaduk-ngaduk apa dah? Dari tadi gue liatin sibuk banget. Kan. Jadi menurut lo kayak Herboy sama si Aquam kalau denger segitunya di FIFA PES, lo saranin mereka pindah e-sport nggak sih? Kalau enggak lah menurut gue, karena Saingan ya, Cak? enggak, bukan gitu Bukan. kok. Menurut gue masing-masing tuh kayak punya apa ya, standar knowledge-nya sendiri gitu loh. Karena kalau menurut gue, kalau misal Apaan kalian lu aja- ambil semua game, Cak? Nggak juga Bang, maksud gue kalau gue kan misalnya FIFA, gue nggak ngambil FIFA karena gue nggak paham gitu. Nah menurut gue kalau misalnya Koheri, Aquam gitu pindah, terus nanti mereka sibuk, siapa yang mau ngisi Bang? Nggak ada kan, kasihan. Di setiap game e-sports, apakah Indo Pride ini memang segitunya atau cuman di tertentu doang yang emang peduli ketika Indonesia ayo gitu, siapa tahu ternyata di game lain biasa aja gitu. Kalau iya, silakan. Cornet. Silakan ke Airboy. Daripada yang pintar ngomong, gue dulu. Boleh. Ya, Kalau menurut gue di game yang gue tahu sekuat itu saat ini. begitu Indonesia pokoknya Indonesia banget bro. mau apapun mau Indonesia gitu. Indonesia. Dan bahkan Indonesia tuh banyak banget, dan gue respect banget udah mulai sekarang. Ketika Indonesia kalah itu udah penghujatnya tuh maksudnya ada, bukan bilang nggak ada tapi udah mulai berkurang, udah mulai Indo pride banget. Penghujatnya enggak. Iya karena Yang bener loh, hujat-hujat, kita nggak boleh pungkiri loh. Kalau misalnya Indo tuh dibela banget nih, pas kalah dihujat banget Bang. Kemarin-kemarin tuh awalnya gitu. Jangankan yang main, yang nge-case aja gue dihujat-hujat kemarin yang PLI. Nah makanya maksud gue kalau misalnya sekarang tuh udah mulai berkurang, udah mendingan. Maksudnya oke Bang, nggak apa-apa, berarti Indonesia ini nggak apa-apa, kita bisa ambil lagi nanti di next season apa. Udah mulai begitu, udah mulai banyak, udah mulai pinter-pinter kayak Aquam. Silakan ke Airboy. Iya, di game mobile maupun di game bola juga sih. Sama seperti ya kita dukung bola lah. Semua yang berhubungan dengan Indonesia pastinya di kita dukung benar-benar sih. Indo Pride-nya benar-benar dijunjung tinggi. Gimana dengan Aquam? Kalau gue secara pribadi
gue pengennya Indonesia lawan Indonesia, Bang. Emang kalau nggak secara pribadi lu secara apa? Secara umum mungkin secara apa? Fasilitas Ya. publik. Iya, apa lu kalau nggak secara pribadi? Kan ini opini lu. Iya, oh iya juga sih. Ya udah pokoknya udah. gitu. Iya, Oke, sama pengennya Indonesia. Indonesia Ica, sama Indonesia. udah nggak usah jelasin, Ica. Kalau aku pengennya kalau dari segi marketing ya Indonesia lawan negara luar, tapi kalau dari segi Indo Pride pengennya Indo sama Indo. Jadi kesempatan untuk menangnya tetap Indo gitu kan. Siapapun yang menang gitu. Kalau misalnya lawan negara luar kan kita masih belum tahu apakah Indo bisa ataukah Tapi itu tegangnya kan di situ, Ca. ya itu dia. Itu dia apa? Tegangnya, dia demen yang tegang, Bang. Kalau Indonesia yang menang Indonesia kan pasti Indonesia akan menjadi standar dari negara lain. Iya betul sih. Gimana Kornet? Apakah lo mentingin Indonesian Pride-nya atau lo mentingin tegangnya Indonesia lawan tim asing walaupun lo belum tahu yang menang siapa? Simpel aja dari gua karena gua tahu di Mobile Legends Indonesia itu semuanya kuat dan negara-negara lain banyak banget yang melihat atau belajar dari tim Indonesia. Jadi gua akan menjawab Indonesia versus luar karena gua tahu grand finalnya pasti Indonesia menang. Indonesia luar tapi Indonesia yang akan menang. Oji, Indonesia. Apaan sih? gue tahu Bukan itu Gue pertanyaan. maunya Indonesia sama lawan Indonesia, atau Indonesia sama apa luar? lawan tim luar di final. Indonesia. Lawan? Biar lawan Kalau Indonesia. Indonesia lawan Indonesia, Oh, di lu Indonesia. sebagai caster Indo Pride, gimana coba Iya. lu? enakan lawan luar, gue bisa. mencoba untuk netralnya tuh gimana coba? Iya, Indonesia lawan luar. Tadi Karena- dia lawan Indonesia. Sekarang Indonesia ganti lawan lagi. Indonesia sama Tapi Indonesia, jawab Bang. Indo sama Indonesia Indo. kayak lo Indonesia sekarang nih. Alasannya kenapa? Karena Indonesia sama Indonesia. Oke, kalau Indonesia luar, Indonesia sama luar. jadi yang bagus. Indonesia. Apaan sih? Lu sebagai caster, Boleh gak dikikain jadi orang? mendingan lu Indonesia lawan Indonesia apa Indonesia lawan luar di final? Pokoknya Indonesia yang menang lawan siapapun dia. Ya kalau itu kita semua Tapi tahu bang. Iya, kan. Tapi sebagai caster, lu malah Indonesia luar, Indonesia luar. Nah, biar bisa kenapa? kayak bisa ini bencana gitu, Bang. Lah, emang lu gak bisa kayak gitu kalau Indo sama Indo? Indonesia lo Bisa. bisa di MPL bisa. Bisa juga. Ya, Lu parah terus banget kalau lo nggak kayak Indo gitu, Pride, terus kenapa lo pilih Indonesia luar? Indonesia di luar, jangan di dalam, Net. Enggak, maksudnya Wah, Indonesia enak. lawan luar. Kenapa lo Oh. kayak gitu? Jadi finalnya pengennya apa? Indonesia lawan luar. Terima kasih teman-teman karena ini udah makin dini hari kita udah udahi saja Bester kali ini. Tapi kita boleh berbeda pendapat tapi yang jelas kita semua bangga sebagai orang Indonesia. Dan kita bangga kalau mobil atau motor kita pakai apa? Indonesia. Aki Yuasa pakai dong. Aki. Aki Yuasa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua pakai Aki Yuasa kecuali Aquam. Jadi buat kalian semua ya, kalau nggak percaya kalian bisa cek sendiri, kalian bisa beli di toko terdekat. Kalau misalnya kalian bingung lagi kesasar, bang, gua nggak tahu nih tokonya di mana, kalian bisa buka aplikasi dari Yuasa. Di situ ada toko terdekat dari kalian bisa Downloadnya cek. di mana? Downloadnya di App Store kalau nggak di Play Store. Gak ada dong. YouTube, nggak ada Instagram ya? Ada dong Love Yuasa. Kalau YouTube-nya Ica yang tahu di mana, Cak? Love Yuasa dong. Yuasa. Nah gitu dong. Jadi buat kalian semua, kalau nggak percaya dan kalian jangan sedih, bang. Motor gua Supra sayur, bang. Supra sayur apa sih? Supra, ya nggak pernah. Motor Supra yang biasa dibawa ke sayur buat beli. Gue pakai Supra V, Supra yang pakai kopling. Nah, itu namanya Supra Double X. Oke, kalau Supra sayur, Supra sayur tuh yang warna hitam, yang Supra X yang itu motor paling Ya, irit. rangkanya kecil banget ya. Dari Sabang sampai Merauke paling isi 10.000 doang bensinnya. kalau Karisma, Karisma itu di atasnya dia agak cembung dikit. Kalau Karisma penyanyi dangdut, Bang. ada ya? Nela ya. Nela Karis. Lu mau nanya Tahu motor tuh, apa lagi? Motor-motor gitu gua tahu, orang gue dulu minjem motor temen gue begituan semua motornya. Nah, kalian jangan sedih karena di sini nggak hanya motor besar, motor kecil pun juga ada. Mobil besar dan juga mobil kecil pun juga bisa. Jadi buat kalian semua, kalau nggak percaya kalian bisa cek sendiri sekali lagi di @loveyuasa kalau Instagramnya, dan aplikasinya bisa kalian download di Play Store dan juga App Store. Yuasa! Let's rock, your battery. Sebagai penutup Minang Kocak nggak ada, kita kasih ke Aquam. Silakan Om. Baik semuanya, kita memang iya, itu. Terima kasih, sampai ketemu di Bester Bye, selanjutnya. jangan lupa Thank you, like, jangan lupa subscribe, subscribe. like, comment, and share. Bye-bye. Tet, 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 tet.